Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang muatan IPA, yaitu manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Buku yang kita pakai adalah buku Bupena halaman 124. Oke, kita mulai. Nah, untuk manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Jadi, selain bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk hewan itu sendiri, ternyata adaptasi yang dilakukan oleh hewan juga bermanfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungannya. Nah, di sini setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kan kemarin itu ada yang di lingkungan kering, lingkungan basah, seperti itu kalau untuk tumbuhan. Lalu kalau untuk hewan, misalkan ada yang mempunyai duri di punggungnya, lalu ada yang mempunyai cakar. Nah, seperti itu. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Jadi yang namanya beradaptasi itu dia mempunyai kemampuan tersendiri, baik itu dalam bentuk tubuhnya atau struktur tubuhnya sama. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut adalah beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Kita bahas dulu yang pertama adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini yang beradaptasi ya. Nah, yang pertama adalah lidah buaya. Lidah buaya itu memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Nah, ini dia mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Ini sebenarnya hampir sama dengan kaktus. Nah, bedanya di sini adalah lidah buaya itu mempunyai daun yang tebal dan juga mempunyai penyimpanan air yang banyak. Makanya kan di dalam daun lidah buaya itu kan ada kayak air-airnya, kayak gel seperti itu. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Jadi manfaat untuk lingkungan itu adalah lidah buaya ini bisa menyerap polusi udara. Lalu daging lidah buaya, yaitu yang ada di daunnya tadi, sering dimanfaatkan oleh manusia. Nah, dagingnya itu bisa dijadikan sebagai pelembab kulit, biasanya kan untuk wajah, lalu untuk rambut juga bisa. Nah, kalau di sini adalah contohnya untuk penyembuhan luka luar. Nah, jadi juga bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Yang kedua adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Nah, tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau ini adalah yang mempunyai akar nafas kemarin yang keluar akarnya. Nah, itu adalah fungsinya adalah untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Kan karena dia itu berada di pesisir, ombak kan selalu menerjang ke arah pesisir pantai. Itu yang akarnya itu yang menahan si tumbuhan ini supaya tidak ikut kena terjangan ombak. Nah, di sini tumbuhan bakau ini mempunyai fungsi juga. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Abrasi itu adalah pengikisan tanah oleh air laut. Nah, jadi kalau ada yang namanya pohon bakau ini bisa mencegahnya. Jadi tidak mudah terkikis tanah yang ada di pesisir itu. Lalu perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Jadi akarnya si pohon bakau ini dijadikan tempat hidup oleh ikan-ikan dan juga udang. Jadi biasanya nelayan yang ingin mencari udang itu biasanya mencarinya itu di sekitaran pohon bakau itu. Nah, itu untuk tumbuhan. Lalu yang kedua adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, contohnya di sini ada yang pertama adalah cacing tanah. Nah, seperti yang kita tahu, cacing tanah itu hidupnya di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Makanya kan biasanya cacing itu kan ada tuh biasanya, apalagi kalau misalkan yang berair, biasanya dia keluar juga.
Nah, cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Jadi kotoran cacing ini bisa membantu menyuburkan tanah. Jadi kalau misalkan ada kotoran cacing itu tanahnya itu lebih subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Berpori itu berlubang-lubang. Nah, tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Jadi karena tanahnya itu berpori-pori, berlubang-lubang kecil karena gerakan cacing yang bergerak di dalam tanah tadi, itu yang membuat tanah itu lebih mudah menyerap air dan juga nutrisi. Itu yang mengakibatkan adanya kesuburan tanah. Yang kedua adalah domba. Nah, domba ini kalau mau membayangkan seperti sound the sheep. Nah, itu domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Nah, rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Jadi untuk si domba itu sendiri, rambutnya yang tebal itu, bulu-bulunya itu dimanfaatkannya untuk menghangatkan dirinya, menghangatkan tubuhnya dari suhu dingin. Nah, rambut domba biasanya kan itu dicukur, dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Jadi rambut domba ini dicukur, diambil lalu diolah menjadi kain wol. Nah, kain wol di sini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian hangat, sama buat untuk sweater biasanya atau kayak jaket seperti itu. Nah, selain itu kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Jadi bukan hanya rambut domba aja yang dimanfaatkan, tapi kotorannya juga sama kayak kambing, sapi, itu kan kotorannya bisa dipergunakan untuk pupuk tanaman. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ustazah tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.